anak-anak, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya ya, yaitu materi pengamalan sila pertama Pancasila. Saya akan membacakan teks berikut, dengarkan baik-baik ya. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol Guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut Guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena Guci disambut dengan cepat sehingga tidak jatuh ke lantai. Rasa bersyukur yang dilakukan oleh Benny dan ayahnya merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, jadi anak-anak, sila pertama Pancasila itu salah satu contohnya adalah bersyukur. Kira-kira apa lagi ya selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang termasuk pengamalan sila pertama Pancasila? Nah, di halaman 17 ini ada beberapa gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Intinya anak-anak, sila pertama Pancasila itu dapat diamalkan dengan sikap-sikap yang berhubungan dengan kegiatan ibadah. Nah, gambar nomor 1, apakah ini termasuk ibadah? Ada gambar anak yang sedang berdoa sebelum makan. Kemudian nomor 2, ini ada gambar masyarakat yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Gambar nomor 3, ada anak yang hidup rukun. Meskipun berbeda agama, mereka saling berteman. Gambar keempat, ada umat Hindu yang sedang bersembahyang di pura. Gambar nomor 5, ini ada kegiatan Siti dan teman-temannya sedang bermusyawarah, sedang rapat. Kemudian gambar nomor 6, ini ada keluarga yang sedang mendoakan keluarganya yang meninggal dunia. Manakah dari gambar-gambar ini yang termasuk kegiatan ibadah dan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila? Gambar nomor 1, apakah termasuk? Ya, karena berdoa termasuk juga beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gambar nomor 2, bukan ya anak-anak, karena ini berhubungan dengan manusia. Gambar yang ketiga juga begitu, ini berhubungan dengan manusia, sesama manusia. Nah, gambar keempat, apakah ini termasuk pengamalan sila pertama? Ya, karena bersembahyang adalah berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gambar nomor 5, ada anak yang sedang musyawarah, apakah termasuk pengamalan sila pertama? Bukan ya. Dan nomor 6, ini ada anggota keluarga yang sedang berdoa untuk mendoakan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Apakah termasuk sila pertama? Iya. Jadi sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila tadi apa? Kita tulis di sini ya. Pertama tadi berdoa sebelum makan, beribadah di tempat ibadah. Ya, kalau umat Hindu di pura, kalau umat Islam di masjid atau musala, kalau umat Kristen di gereja, dan kalau umat Buddha di wihara, dan umat Konghucu di kelenteng. Yang ketiga, mendoakan keluarga yang meninggal dunia. Ini termasuk sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ingat-ingat ya anak-anak, intinya sila pertama Pancasila itu
hubungannya dengan kegiatan ibadah. Nah, anak-anak pasti punya pengalaman ya menerapkan sila pertama Pancasila. Contohnya apa? Seperti tadi, berdoa sebelum makan, kemudian sholat 5 waktu, kemudian mengaji, membaca Al-Quran, dan kegiatan ibadah lainnya. Ingat-ingat ya anak-anak, bahwa sila pertama itu adalah kegiatan atau sikap-sikap ibadah. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang ungkapan meminta maaf. Nah, anak-anak pasti kalau sedang melakukan kesalahan sering meminta maaf ya. Nah, ketika Benny bermain kuda-kudaan dengan ayahnya, mereka bersyukur karena kunci tidak pecah. Benny akhirnya juga meminta maaf kepada ayahnya. Kalian pasti juga pernah melakukan kesalahan kan? Dan apa yang kalian lakukan setelah itu? Apakah kalian meminta maaf? Nah, kalian harus melakukannya dengan sopan ya. Perhatikan anak-anak teks percakapan berikut ya. Benny berbicara dengan ayahnya ketika meminta maaf. Ayah, Benny meminta maaf. Meminta maaf tentang apa, Benny? Karena Benny kurang hati-hati. Iya nak, ayah maafkan. Benny lain kali harus hati-hati ya. Ya ayah. Ayo Benny, kita main kuda-kudaan lagi. Aku ingin jadi anak kuda lagi ayah. Baiklah jagoanku. Nah itu anak-anak permintaan maaf yang dilakukan oleh Benny. Nah kalian juga harus begitu ketika meminta maaf. Harus dilakukan dengan sopan, santun, dan juga dengan ikhlas. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas ya, yaitu mempraktekkan gerakan bertumpu dengan tangan. Kita review dulu materi pada hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang gerakan bertumpu dengan tangan, kemudian menerapkan sila pertama Pancasila, dan juga meminta maaf dengan sopan. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan kalian agar terhindar dari penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.